Nama saya Bayu Rolanda Purba, saya dari MB3A, Prodi Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Medan 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat kita mempelajari ekonomi mikro. Apa sih ekonomi mikro itu? Ekonomi mikro sering disebut mikroekonomi, adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi tuh dulu sebelum orang nemuin duit, orang-orang masih menggunakan cara barter atau berupa logam di awal Masehi. Jadi dari dulu udah ada permintaan dan penawaran ya. Kemudian peradaban ekonomi mikro dimulai dari teori ekonomi klasik yang dipublikasikan oleh Bapak Ekonomi Mikro yaitu Adam Smith 1723 sampai 1790. Dia ngeluarin buku tentang pemikiran ekonomi klasik yang berjudul Wealth of Nation. Inti bukunya mengatakan, masalah ekonomi akan teratasi jika ekonomi itu seimbang. Alam semesta berjalan teratur, sistem ekonomi mampu memulihkan dirinya sendiri, self-adjustment, karena ada kekuatan pengatur yang disebut invisible hands. Terus datang lagi ekonomi Prancis bernama Jean-Baptiste Say tahun 1767 sampai 1832, yaitu dengan memunculkan hukum Say dalam bukunya yang berjudul A Treatise on Political Economy, bahwa barang dan jasa yang diproduksi pasti terserap oleh permintaan sampai terjadi keseimbangan pasar. Jadi, setelah mendengar semua penjelasan di atas ataupun mendengar para ahli berkata, kita sudah dapat menggambarkan apa sih ekonomi mikro itu. Jadi, menurut saya sendiri, ekonomi mikro itu adalah segala sesuatu perilaku konsumen atau perilaku produsen yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Salah satu tujuan ekonomi mikro adalah menganalisis pasar beserta mekanismenya yang membentuk harga relatif kepada produk dan jasa, serta alokasi dari sumber terbatas di antara banyak penggunaan alternatif. Juga menganalisis kegagalan pasar, yaitu ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien, serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna. Jadi kita udah tahu nih apa itu ekonomi mikro, tujuan ekonomi mikro itu dibuat. Terus apa manfaatnya? Manfaat mempelajari ekonomi mikro adalah 1. Merumuskan kebijakan ekonomi. Ini berguna bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di perekonomian. 2. Mendapat prediksi. Dengan dapat menganalisis pasar, kita udah tahu nih kondisi yang akan terjadi ke depannya. 3. Mengetahui kekayaan ekonomi. Dan tentu saja berguna untuk mengetahui berapa keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh. 4. Alat pengatur manajemen. Bagi individu, dapat mengatur mulai dari dana masuk sampai keluar. 5. Mempelajari perilaku konsumen. Kita tahu apa sih keinginan dari si konsumen ini dan dapat menentukan barang atau jasa yang cocok dengan konsumen tertentu. Oke, itu aja dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada salah kalimat atau materi yang kurang tepat dapat kita diskusikan bersama. Sampai jumpa. Terima kasih.